mulai pemotongan pita, saya ingin sedikit mencurahkan isi hati saya yang paling dalam. Saya jujur sangat terharu, sangat bangga. Hari ini saya merasa ini mimpi, tapi ini kenyataan yang harus kita akui. Dan saya berharap hari ini, detik ini, kemampuan saya hanya bisa merenovasi majelis dengan ukuran kecil, dan insya Allah berharap 2024 nanti bisa meresmikan yang jauh lebih besar dan lebih megah. Itu harapan saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peresmian Majelis Taklim Baitul Jannah mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan majelis ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Habib salam alaika, memberikan kita semua panjang umur sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa jidatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa lazzatan minan nar wa 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, pada malam hari ini kami memunajat kepadamu ya Allah. Semua niat hajat kami untuk mendukung Bapak Daeng Jamal menjadi wakil rakyat kami di sana. Allah jabah dan Allah kabulkan niat hajat kami semua ya Allah. Dengan keberkahan-Mu dan keridhaan-Mu ya Allah, kami berharap semua ini menjadi kenyataan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Memang pandai berbagi.
Saya tidak perlu di atas panggung ya. Saya mau warga masyarakat semua yang punya panggung malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka kegiatan yang baik dan positif. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah mengangkat umatnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang ini, dan insya Allah secerah masa depan warga masyarakat RT 6 RW 14 khususnya. Amin. Pertama-tama yang saya hormati tentu para tokoh masyarakat, Bapak Haji Kabang yang saya hormati, Ibu Hajah Tasyuni yang saya hormati, yang punya wilayah RT 06 Bapak Eko Adi, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Baitul Jannah Ibu Hajah Yana yang sangat luar biasa menurut saya. Tepuk tangan buat beliau. Dan yang saya hormati dan saya cintai seluruh tim pemenangan, para relawan saya yang ada di wilayah RW 14 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, yang saya muliakan, seluruh warga masyarakat RW 14 khususnya wilayah RT 6 dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada malam hari ini. Jujur, hari ini saya sangat bangga ya, dan patut saya apresiasi dan ucapan terima kasih banyak kepada seluruh relawan saya, khususnya buat Ibu Hajah Yana ya sama suami yang membantu sosialisasi, bahkan mengajak warga masyarakat untuk bergotong royong memperbaiki, merenovasi Majelis Baitul Jannah ini, yang tentu tujuannya agar masyarakat bisa menggunakan tempat ini jauh lebih nyaman lagi. Tepuk tangan dulu. Mohon maaf nih, jadi ngebelakangin. Jadi biar di sini aja ya, itu kelihatan semua ya. Mohon maaf tim media agak bisik ya, selesai. Ya, terima kasih. Patut saya bangga dan sangat terharu pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu, bertatap muka dalam suasana yang sangat sejuk, karena ini malam Jumat ya, tentu ini berkah buat kita, apalagi dengan iringan rintik-rintik hujan ya, yang tentu ini memberikan kesimpulan bahwa ini penuh dengan kesejukan dan keberkahan. Ini hujan berkah buat kita semua. Amin. Dan
jujur kedatangan saya hari ini selain bersilaturahmi dengan seluruh warga masyarakat RW 14 ya. Hari ini juga saya diminta sama Ketua Majelis Taklim ya untuk meresmikan ya tempat ini yang sudah beberapa minggu lalu ya ini dikerjakan ya. Setelah pertemuan pertama saya dengan warga masyarakat ini, karena ada pengajuan dan masukan, maka sebagai seorang petarung saya tidak perlu menunggu lama dan alhamdulillah bisa kita langsung eksekusi ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu hari ini juga dalam kapasitas sebagai calon anggota legislatif DPRD DKI Dapil 3 dari Partai Nasdem ya. Saya juga membawa satu visi misi yang tentu tambahan dari visi misi yang saya pernah sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan tentu hari ini harus saya sampaikan visi misi apa itu yang saya rasa ini sangat bermanfaat buat masyarakat dalam jangka 5 tahun ke depan ya. Saya harus perkenalkan program andalan saya itu, dan saya rasa di luar itu mungkin ibu-ibu waktu pertama kali ya bapak-bapak yang sudah saya sampaikan visi misi agak sedikit memahami, dan insya Allah semua sudah paham. Nah, malam ini saya punya kewajiban untuk menyampaikan program andalan saya ya, yang tentu saya rasa tidak ada caleg-caleg yang mau melakukan hal yang sama dengan saya. Saya sudah berusaha mengajak kawan-kawan calon legislatif juga untuk berbuat sama dengan saya, minimal bisa membantu banyak warga masyarakat yang bersedia dan tidak ada yang berani. Maka harus ada satu di antara sekian ribu ya anak bangsa yang punya kepedulian agar bisa menjadi calon legislatif, bahkan menjadi anggota yang bermanfaat buat orang banyak ya. Dan saya berharap jika ada 1000 anak bangsa yang mau peduli benar-benar dengan warga masyarakat dan rakyatnya, maka saya pastikan saya satu di antara 1000 itu. Dan jika ada 10 anak bangsa yang kepedulian terhadap masyarakat warga di wilayah, maka saya pastikan saya satu di antara 10 orang itu. Dan jika ada satu anak bangsa yang mau peduli dengan warga masyarakatnya, maka saya harus pastikan satu itu adalah Daeng Jamal. Nah, ini saya harus perkenalkan ya, jangan dilihat bentuk besarnya ini, nanti ibu bapak berpikir wah susah nih kantong ini karena besar ya. Ini supaya terlihat jelas, sebenarnya ukurannya kecil bapak ibu. Ini jelas ya? Ya, ini saya kayak moderator ya ini ya. Ya, ini kecil. Jadi gini, saya harus sampaikan pertama, ini kartu namanya Daeng Jamal Pedulikan ya. Ini Daeng Jamal Pedulikan ya. Kenapa? Jadi kita harus buka dulu filosofinya seperti apa. Daeng Jamal Pedulikan, saya berangkat dari kata pedulikan ini karena atas dasar rasa cinta dan bangganya saya terhadap warga masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Pejagalan Penjaringan. Maka saya harus namai, saya punya program andalan saya pedulikan ini. Nah, pedulikan ini tentu ya di bawah naungan Daeng Jamal Foundation. Nah, ini satu yayasan yang saya bentuk ya, dan insya Allah legal standingnya tidak perlu diragukan ya.
Nah, dari Jamal Foundation ini yang akan mengcover semua program-program yang dikeluarkan oleh Dai Jamal Peduli Kartini. Nah, di sini ada nomornya, Ibu. Ya, ini, ya. Nah, di belakang itu ada rinciannya. Yang pertama ada klinik hukum. Yang ini klinik hukum. Ya, tolong didengar supaya mengerti manfaatnya seperti apa. Klinik hukum ini ada pertama bantuan hukum gratis. Nah, ini bantuan hukum gratis. Jadi besok lusa ada warga masyarakat, khususnya wilayah RW 14 ini, ada masalah yang menyangkut persoalan hukum, maka tidak usah sungkan, tidak usah ragu. Dan Jamal akan memberikan bantuan pengacara gratis buat masyarakat. Ya. Saya jujur seminggu sekali setelah Ba'da Jumat ada beberapa pengacara yang standby di kedai Punggawa di Jamal samping pos Poltur Intan. Ya, itu kita jadikan tempat sementara untuk menerima konsultasi pengaduan masyarakat yang butuh perlindungan hukum. Ini ya, tidak usah sungkan. Jadi siapapun warga masyarakat yang butuh perlindungan hukum, butuh bantuan pengacara secara gratis, maka tidak usah sungkan datang, atau bisa nanti koordinasi dengan Ibu Yana, Bu Yana ya, atau koordinator kita yang ada di wilayah sini untuk menjembatani. Dan pasti setiap Jumat kita menerima ada secara gratis, nggak usah ragu, semua gratis, free ya. Bisa nanti sambil ngopi-ngopi nanti di sana ya Bu ya. Paham ya sampai di sini ya. Itu yang pertama. Ya, termasuk penanganan kasus hukumnya juga kita gratis bantu buat masyarakat. Ini konsultasi hukum. Saya berharap 2024 ini ya, di masa kepemimpinan saya sebagai anggota DPR dan nanti, saya ingin warga masyarakat ini melek hukum Bapak Ibu. Artinya saya ingin semua warga masyarakat tahu terkait soal hukum. Jadi besok lusa kalau ada oknum-oknum pejabat, aparat, dan lain sebagainya yang mau coba-coba bodoh-bodohi masyarakat warganya, tidak bisa lagi karena dia tahu hukum. Ya, banyak hal lah. Tapi insyaallah berikutnya tidak akan ada begitu. Karena saya berharap warga masyarakatnya ini sadar hukum, terus melek hukum dan tahu hukum itu seperti apa. Gitu. Ya, paham ya Bu ya? Lalu kemudian ini di belakangnya juga ada bantuan sosial. Nah, ini yang perlu Ibu ketahui semua Bapak-bapak. Hari ini saya harus tegaskan dan sampaikan juga ya kepada seluruh koordinator ya yang ada di wilayah RW 14. Bantuan sosial ini tentu memberikan garansi dan jaminan bantuan kepada warga masyarakat selama 5 tahun Bapak Ibu. Ya. Seperti apa? Bantuan sembako dan BLT per 3 bulan sekali akan diterima oleh Bapak Ibu. Mungkin Ibu bertanya bagaimana ceritanya uang itu masuk, BLT itu masuk hanya karena kartu ini. Saya harus jelaskan. Setelah pemilu ya, hari ini sudah ada yang terima ini kartu. Ya, nah, ini nyambung kalau ini. Ya, yang sekarang terima ya, ini sifatnya sementara di kartu. Kenapa? Karena setelah pemilu selesai, ini kartu akan kita rubah menjadi kartu ATM supaya BLT itu bisa masuk ke rekening bank. Ya. Jadi nanti ini kartu berubah menjadi ATM. Ya. Sekarang saya tanya, sampai saat ini ada nggak ya hari ini yang ibu bapak dia nggak punya ATM? Ada?
Ada ya? Oh, maka harus punya. Nanti dan Jamal akan cetak setelah pemilu gratis dan bisa dapat bantuan. Ya. Nanti kalau ada tetangga yang tanya, "Oi, rupanya per 3 bulan selama 5 tahun ada BNT." Sebenarnya ini tugas tanggung jawab pemerintah. Tapi dan Jamal, insya Allah bisa. Dan kalau ditanya itu, ada yang tanya anggarannya dari mana? Dari Dai Jamal Foundation. Nah kalau ditanya lagi sumber dari dana Dai Jamal Foundation itu dari mana? Ini harus jelas. Saya mau ada transparansi dalam kepemimpinan saya semua. Saya kasih tahu sumber anggaran dari Dai Jamal Foundation itu dari gaji dan tunjangan saya selama duduk di DPRD. Ini harus saya tegaskan. Jadi kalau ada yang tanya dari mana, pokoknya duit halal. Duit gaji dan tunjangan saya ketika saya duduk di DPRD. Jadi ya. Jadi itu. Jadi saya ketika nanti duduk di DPRD, gaji dan tunjangan saya tidak saya sentuh, tapi saya hibahkan buat masyarakat untuk mengcover kartu ini. Ya. Terlambat karena saya produksi kartu ini tidak banyak, hanya 20.000. Ya, dan saya berharap warga masyarakat RW 14 bisa punya semua ini, ya. Jadi tolong bisik-bisik ke tetangga, khususnya buat saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung, bagaimana supaya bisa dapat kartu ini agar mereka bisa terbantukan ya dalam menjalani kehidupannya. Ya. Ya Bu ya. Nah, kemudian ini bantuan pendidikan. Nah, ini bantuan pendidikan. Besok lusa ada adik-adik kita yang putus sekolah di tengah jalan dan tidak bisa punya ijazah baik tingkat menengah maupun tingkat atas, maka Dai Jamal Foundation akan memfasilitasi agar punya sertifikat ijazah paket A, B, dan C secara gratis ya. Tujuannya apa? Untuk mempermudah warga masyarakat saya agar mampu mendapatkan lapangan pekerjaan nanti. Ya, jadi harus tetap melanjutkan sekolah, baik itu melalui jalur paket A, B, dan C yang setara dengan sekolah-sekolah formal lainnya. Mendapatkan lapangan pekerjaan yang ada kaitannya dengan instansi pemerintah, entahkah itu menjadi pekerja yang di dinas-dinas yang ada di wilayah DKI, termasuk dinas kehutanan, ya, pertamanan, dinas KPKP, dinas pendidikan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada semua. Nah, hanya tinggal bagaimana ada anggota dewan yang mampu memfasilitasi warga masyarakatnya untuk bisa ikut bekerja di instansi pemerintah itu. Ya, paham ya Ibu ya? Nah, dan satu hal lagi yang perlu Ibu Bapak tahu. Karena rasa kecintaan saya, rasa bangga saya terhadap warga masyarakat, maka bagi warga yang mau punya kursus bersertifikat kelas sampai pintar, kita akan latih secara gratis ya, sehingga dia bisa buka lapangan pekerjaan nanti kalau dia sudah pintar ngelas ya, supaya dia bisa jadi bos tukang las gitu ya. Dan bagi adik-adik yang belum bisa nyetir mobil ya, yang mau cari-cari tambahan setelah bekerja nge-Grab, belajar ya di Dai Jamal Foundation secara gratis, tidak perlu bayar ya. Itu. Lalu kemudian ini ya, bantuan kesehatan. Ini yang terakhir, bantuan kesehatan. Ini sangat penting. Saya sangat miris dan bahkan saya merasakan sendiri Bapak Ibu. Ini kesehatan sangat penting. Maka ketika saya mengalami semua problema kesulitan masyarakat selama ini, maka saya berjanji
ketika saya nanti diridhoi oleh Allah dan bisa duduk di DPRD nanti, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah mendatangi seluruh rumah sakit yang ada di wilayah dapil saya, baik itu di Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok. Kesepakatan MOU perjanjian, besok lusa kalau ada warga masyarakat saya yang datang bawa kartu ATM ya atas nama Den Jamal Foundation, ketika dia butuh pelayanan yang urgent, lantas kemudian bermasalah dia punya administratif, baik BPJS-nya tidak punya atau bahkan banyak tunggakan, maka akan tetap dilayani layaknya seperti pasien-pasien yang lain. Bukan karena kartunya yang sakti, ya, tapi adanya kesepakatan MOU perjanjian saya di seluruh rumah sakit yang ada, khususnya untuk wilayah dekat sini ya, paling Duta Indah ya, saya akan buat kesepakatan itu. Jadi besok lusa Bapak Ibu kalau tiba-tiba tidak bisa dilayani karena BPJS-nya banyak tunggakan atau tidak punya sama sekali BPJS, tidak usah khawatir, ada di Jamal nanti yang akan bantu Bapak Ibu. Itu yang akan saya lakukan. Maka kita harus memperhatikan pelayanan masyarakat dalam bentuk kesehatan, itu yang jauh lebih penting menurut saya. Dan tidak ada cerita lagi ketika masyarakat ini tidak dilayani, ya. Jangan hanya karena bahwa BPJS lantas kemudian tidak dilayani, maka siap-siap nanti rumah sakit berhadapan sama Den Jamal, ya. Nah, itu dia. Dan ini Bu, Bapak, ini ada barcode-nya. Ini ada barcode. Bagi adik-adik yang punya handphone Android, bisa scan ini. Cukup buka menu kamera, secara otomatis akan keluar rincian manfaat yang ada. Coba dipraktekkan. Nah, handphone. Pegang ya, coba di scan kamera biasa saja ya, di scan itu keluar muncul semua. Dan tampilan pertama yang Ibu Bapak lihat adalah foto gagahnya Den Jamal. Dengan ini kalau yang tidak ingat bisa dilihat nanti ya di barcode kartu ini ya. Saya harap semua sudah pegang kartu ini. Siapa yang belum diterima coba angkat tangan. Ya, panitia ya. Yang belum segera daftar. Ini kesempatan untuk 5 tahun ke depan ya. Ini saya harap ingat Bapak Ibu, Den Jamal hadir dan terjun di dunia politik tujuan semata memberikan pendidikan politik yang baik buat warga masyarakat ya. Saya Den Jamal tidak bermain money politik, maka saya pastikan masyarakat saya hanya memilih satu di antara 2 pilihan saja. Jika Bapak Ibu ya, ini saya harus tegaskan, jika Bapak Ibu mau menerima uang 1 kali untuk 5 tahun, silakan pilih caleg yang lain. Tapi kalau Ibu mau dapat manfaat dan lain sebagainya selama 5 tahun berturut-turut, silakan. Ini saya tegaskan, saya putra wilayah Pejagalan asli. Jadi kalau ada apa-apa Ibu gampang cari saya. Saya biasa tampil di Kalijodo kalau malam minggu ya. Ya, saya selalu bawa lagu Ikan Dalam Kolam. Saya selalu menghibur warga saya. Saya selalu ingin berusaha bagaimana membuat warga masyarakat itu tersenyum dan bahagia. Ingat satu hal, kebahagiaan itu bukan untuk dicari, bukan untuk dibeli karena tidak ada yang dijual, tapi diciptakan. Maka saya selalu ciptakan kebahagiaan warga masyarakat saya di Kalijodo dengan hiburan yang baik ya. Dan insya Allah 5 tahun ke depan saya akan selalu membuat warga masyarakat saya tersenyum dan bahagia selalu. Amin. Jadi kita harus berusaha mendidik
keluarga kita untuk berpolitik yang baik, ya. Jangan hanya karena uang 100-200 tapi mengorbankan untuk 5 tahun ke depan, ya. Banyak caleg-caleg yang lain, ya, setelah pemilu selesai wassalam, hilang tak kemana. Tapi saya menjamin dan menggaransi warga masyarakat saya hingga 5 tahun ke depan saya duduk di DPRD. Ada BLT per 3 bulan ibu akan terima melalui kartu ATM itu. Belum lagi semua warga masyarakat pemilih saya akan continue mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk sembako dan lain sebagainya, ya. Itu, dan itu akan kita lakukan, bahkan hari ini juga kita lakukan, ya. Itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat masyarakat, ya, khususnya untuk wilayah RW 14 dan majelis ini, ya, bisa juga memberikan warna tersendiri tahun ini dan masyarakat bisa menggunakannya jauh lebih nyaman lagi, ya. Jika nanti di sesi pertanyaan silakan ibu nanti bertanya sama saya, dan sebelum saya tutup sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak khususnya buat ketua majelis taklim dan seluruh anggotanya, ya. Termasuk para relawan dan koordinator sahabat dan Jamal, ya, yang sudah membantu saya bagaimana renovasi ini bisa berjalan lancar dan sukses. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ini menjadi ladang amal ibadah buat kita semua. Amin, ya. Kain cantik terbuat dari daun eukaliptus, benang dipintal menjadi kain yang sangat bagus. Biar silaturahmi kita tidak putus. Mohon maaf, boleh pinjam 100. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.